sehat selalu, panjang umur dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum masuk di pertanyaan online, Bapak-bapak atau Ibu ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau tanya mengenai bab nasihat tadi. Kita tahu sekarang ini banyak sekali ustadz dan kiai yang top ya di Indonesia dari berbagai disiplin ilmu, asalnya dari lulusan dari Libya ada, dari Arab Saudi, ada dari Maroko juga. Kemudian dari kajian-kajian ini banyak kita terima ilmu yang disampaikan yang banyak bermanfaat. Tapi ada juga yang kita dengar ada pertentangan juga, ada yang istilahnya ada yang sunnah, ada yang tidak sunnah Ustaz. Tapi buat saya Ustaz yang fakir ilmu ini, dari mana saja asal itu yang kita dengar, karena kita ini fakir, kita tidak banyak baca, kita ini sudah dikasih tahu, kita tinggal dengar, kita tinggal simak. Alhamdulillah ada sedikit, jadi kita terima saja. Jadi menurut Bib bagaimana dengan fenomena ini, ada yang di atas mereka bertentang, saling mungkin ada sedikit pertentangan, saling hilaf istilahnya gitu. Tapi buat kami ya itu adalah ilmu, mereka juga ada punya dasar, ada punya ukuran hukum dan lain-lain, sehingga kami bisa saya menerima itu dengan menurut dia bagaimana ya dengan fenomena ini. Terima kasih. Nah, yang pertama, perbedaan ini sudah menjadi sunnatullah ya. Itu yang pertama. Jadi perbedaan di dalam agama Islam bukan hal yang baru. Bahkan sudah ada sejak masa sahabat Rasul. Di masa Nabi masih hidup sudah ada perbedaan pendapat. Contoh misalnya kasus Nabi katakan, jangan kalian sholat, la yusalliyanna ahadukum al-'asra illa fi Bani Quraidah. Nabi pesankan kepada para sahabat, kalau kalian janganlah kalian sholat asar kecuali sudah tiba di Bani Quraidah. Situ nanti terjadi peperangan ya antara Bani Quraidah, satu suku yang ada di pinggiran Madinah, di suku Yahudi. Pesan Nabi itu. Ternyata perjalanan waktu berjalan, mereka melakukan safar, di tengah jalan tiba waktu asar. Maka sekelompok sahabat mengatakan, ini sudah tiba waktu asar, kita sholat asar saja. Kelompok kedua mengatakan jangan. Tadi Nabi bilang apa? Jangan sholat asar kecuali sudah tiba di Bani Quraidah. Maka terjadi dua pendapat. Kalau tidak sholat nanti keluar waktu maghrib, keluar waktu sholat asar. Udah. Kelompok yang pertama sholat hanya sholat asar. Yang kedua ikut perintah Nabi, jangan sholat kecuali sampai di Bani Quraidah. Selesai daripada kasus itu, mereka sampai di Bani Quraidah, sholat dan kembali menemui Rasul, disampaikan masalah ini kepada Nabi. Ternyata Nabi membenarkan dua-duanya. Yang sholat asar juga benar, yang sampai di Bani Quraidah juga benar. Para ulama hadis memberikan komentar bahwa Nabi mengatakan itu maksudnya agar cepat-cepat kalian jalan, jangan lama-lama. Sehingga sebelum asar sudah sampai di sana, sehingga kalian sholat asar. Itu yang dipahami oleh sebagian sahabat. Tapi sahabat lain memahami tidak. Nabi perintahnya sholat asar hanya bisa di Bani Quraidah dan seterusnya. Nah ini khilaf antara sahabat. Kasus kedua, mereka melakukan perjalanan jauh safar, bekal makanan sudah berkurang, menipis, kelaparan mereka, para sahabat. Lewat di pantai ada ikan paus, bangke ikan paus.
Satu kelompok mengatakan kita makan ini halal, yang satu mengatakan enggak, ini bangkai haram. Jadi dua pendapat lagi. Ini diantara kalangan sahabat. Walhasil kelompok pertama makan, yang kedua tetap bertahan, ini bangkai najis. Tiba di kota Madinah, bertemu dengan Rasulullah, kasus ini dijelaskan, disampaikan kepada Nabi. Maka Nabi menjawab, masih ada sisanya nggak ikan ini? Kalau masih ada saya minta untuk makan. Berarti boleh. Tapi Nabi tidak menyalahkan yang tadi menyatakan haram, karena itu bangkit. Nah ini khilaf sudah ada di zaman sahabat. Bahkan malaikat juga banyak terjadi khilaf, beda pendapat. Selevel malaikat, yang masalah orang yang pernah membunuh 99 orang, kemudian mau bertobat, hanya ke guru ngaji yang salah, saya mau bertobat, bisa tidak? Dosanya apa? Saya sudah bunuh 99 orang. Guru ngaji yang salah ini mengatakan, oh Allah gak ampuni, dosa kamu terlalu besar. Kalau gitu saya kasih genap saja 100, dibunuh 100, karena sudah ditutup pintu tobat. Dan ke ulama kedua ternyata dikasih tahu, bisa kau bertobat, Allah terima, asal kau sungguh-sungguh bertobat, dan juga hijrah kamu dari tempat itu lingkungan tidak baik. Kau hijrah ke kampungnya orang-orang soleh. Ternyata waktu dia mau hijrah, berjalan tidak begitu jauh, meninggal dunia. Dua malaikat turun, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Malaikat rahmat mau bawa ke surga, malaikat azab mau tarik ke neraka. Berkelahi. Dalam tanda kutip berkelahi, berbeda pendapat di situ. Kata malaikat rahmat, dia saya bawa ke surga karena dia sudah bertobat. Malaikat azab mengatakan enggak, dia bawa ke neraka dia. Karena syarat tobatnya harus sampai ke kampung orang soleh. Dia belum sampai nih. Kemudian dia punya dosa sangat besar. Dia punya amalan masih belum ada, amal baik. Bayangkan sesama malaikat beda pendapat. Malaikat yang rahmat dengan malaikat azab. Allah kirim malaikat ketiga sebagai penengah, pendamai, juru damai datang ketiga. Udah begini aja, ukur deh. Kalau dia punya jarak lebih dekat ke kampung orang soleh, berarti tobatnya diterima. Tapi kalau jaraknya justru lebih dekat di kampung lamanya, yang lingkungannya tidak baik, berarti dia min ahli nar, dia penghuni neraka. Ternyata diukur oleh malaikat dekat ke kampung orang soleh. Padahal realitanya dia belum, jaraknya itu dari kampungnya itu belum jauh, harusnya lebih dekat ke kampungnya. Tapi Allah mendekatkan bumi, narik ke kampung orang soleh terdekat, sehingga Allah terima tobatnya. Itu, ya, karena dia sudah sudah niat bertobat. Nah ini khilaf antara malaikat dengan malaikat, khilaf antara sahabat dengan sahabat, khilaf. Wa tabi'in juga begitu. 4 mazhab, tabi'ut tabi'in, Imam Syafi'i beda dengan Imam Malik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya mau gambarkan bahwa ini bukan hal yang baru, sudah lama perbedaan ini. Makanya karena begitu banyaknya perbedaan, muncul ulama-ulama ingin mensterilkan. Ini macam-macam pemikiran nih. Tentu disterilkan, cari yang ijtihad mereka, menurut mereka yang paling benar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu. Karena tidak semua kan perbedaan itu ada yang benar semua, ada yang keliru menurut mereka. Maka dibuatlah merek-merek nama. Zaman dulu ada Qadiriyah, ada Jabariyah, ada Jahmiyah. Ya. Islam satu, tapi kenapa ada embel-embel nama? Ya karena ada penyimpangan di perjalanan sejarah Islam. Penyimpangannya harus pakai nama biar tahu mereknya. Oh ini penyimpangannya namanya Qadiriyah. Ini. Maka dibuatlah satu nama yang dianggap mayoritas pemahamannya dari generasi ke generasi, dan ulama-ulama besar yang berkumpul di dalam naungan tersebut yang disebut dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, jadi Islam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itu merek harus dilabelkan untuk membedakan dengan pemikiran yang menyimpang tadi. Nah sekarang kita bisa tahu yang diklaim mendekati, kita tidak bisa berbicara mutlak benar 100%. Yang mendekati kepada kebenaran yang sudah diakui oleh para ahlinya dari zaman dahulu sampai saat ini, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Yang disepakati Asy'ariyah wal Maturidiyah dan mengikuti 4 mazhab yang lainnya. Nah,
Yang lainnya keluar dari ini tidak disebut ahli sunnah wal jamaah. Mereka ahli sunnah wal jamaah 4 mazhab fikih, kemudian akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah, dan senang kepada tarekat yang benar, ilmu tasawuf yang benar, Imam Ghazali, Abu Hasan Sazili, Imam Hadis, Imam Nawawi, Ibn Hajar Asqalani, dan diikuti oleh mayoritas umat Islam di dunia dari generasi ke generasi. Mereka inilah yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Yang keluar daripada ini bukan ahli sunnah wal jamaah, tapi dinyatakan muslim, tetap Islam. Itu tak boleh keluarkan orang dari Islam. Nah, sekarang ini kan lebih terbuka. Ya, kalau ustadz sunnah, ustadz yang ahli sunnah itu bisa jelas tuh. Kayak Ustadz Abdul Somad, ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang terkenal? Kiai-kiai yang punya pesantren di Jawa, NU lah, di bawah Nahdlatul Ulama, ahli sunnah wal jamaah. Muhammadiyah juga ahli sunnah wal jamaah. Ya. Walaupun ada oknum yang masuk, kalau oknum yang masuk bawa pemikiran yang berbeda, di semua organisasi ada. Jamaatul Tabligh juga ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada yang beda, oknum yang masuk ke situ. Kalau yang sunnah tadi, ya sunnah, ya rumah sunnah, motor sunnah, ya. Semua sunnah ya. Berarti yang lain tidak sunnah, itu disebut dengan Wahabiyah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Konferensi kemarin kumpulan di church-nya itu Al-Azhar hadir, Qarawiyyin hadir, ulama Hadramaut hadir, dan banyak juga. Itu pengumpulan ahli sunnah, dan mereka mengeluarkan fatwa resmi bahwa Wahabiyah itu bukan ahli sunnah wal jamaah, tapi muslim, tetap Islam. Cuma ada beberapa pemikiran yang berbeda, metodologi di dalam memahami itu berbeda begitu. Jadi cara menyikapi, kalau saya sudah dibuat satu undang-undang oleh guru-guru, ya, kun Asy'ariyan fi i'tiqadik, jadilah kalian ikut mazhab Asy'ari di dalam i'tiqad. Itu adalah jalan yang selamat dari penyimpangan begitu. Tapi kalau bab nasihat, saya katakan kepada siapapun kita ambil nasihat-nasihat yang baik, siapapun. Jangankan kepada yang beda manhaj, orang kafir kalau dia mengatakan kalimat yang baik dalam bab nasihat, kita terima. Apalagi muslim begitu. Ya, tapi kalau bab ilmu kita harus seleksi hati-hati, ngikut yang memang sudah diakui, ya, yaitu yang disebut ahlu sunnah wal jamaah. Ya, mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, izin. Jadi beberapa waktu lalu itu sempat dapat artikel online, ada dalam ada orang belanja online itu, barang yang dibeli itu uang pecahan, uang 5.000, totalnya 500.000. Tapi ketika bayar pakai diskon, dapat diskon potongan dia cuma bayar 400.000. Apakah itu termasuk riba atau tidak? Jadi ada orang belanja online, barang yang dibeli itu uang pecahan 5.000, totalnya nominalnya 500.000. Ketika mau bayar dapat diskon, dipotong, jadi yang dia bayar cuma 400.000, tapi dia terima tetap uangnya dikirim 500.000. Itu apakah termasuk riba atau tidak? Oh, beli uang ulang. Beli uang, ya. Nah, jadi kalau beli uang dengan itu di kitab At-Taqrirah As-Sadidah, di fikih muamalahnya itu. Kan kitab 2 tuh. Ada yang ibadah, ada yang muamalah. Yang muamalah itu di situ ada satu fasal, satu bab. Kalau mata uangnya dengan mata uang yang sama, rupiah dengan rupiah misalnya, kemudian kita beli maka riba, karena mata uang yang sama. Jadi kalau tadi 500.000 kita beli kan 400 ya, riba. Aslinya tetap 500. Iya. Pokoknya akadnya fasid, rusak. Gak bisa satu itu. Kalau sama ya tukar uang. Kalau tukar uang nggak masalah. Misalnya
500.000. Kemudian kita dapat 500 lagi, ya tukar namanya, itu halal. Tapi kalau ada yang lebih dan yang kurang, dia jadi riba. Ya, uang tambaru tuh paling banyak tuh. Kalau itu tukar 1 juta, nanti ada tambahan berapa di situ misalnya. Kalau ada di tempat lain kan enggak ya, tapi mungkin ada beberapa tempat, misalnya ada 1 juta kita tukar, tapi bayar jasanya bayar selebih 1.100.000, 100.000-nya riba. Beda dengan mata uang yang berbeda. Dolar dengan rupiah, itu kalau lebih gak riba. Yang penting beda mata uang. Tapi kalau mata uangnya sama jadinya riba. Saya dolar misalnya. Itu kalau dihitung-hitung beli saya ke dolar, kalian kasih 1 juta, dolarnya saya jual ke kalian jadi 1.200.000 misalnya. Tidak riba. Kenapa? Karena mata uangnya beda. Saya dolar, di situ yang tadi beli rupiah. Tapi kalau mata uangnya sama, namanya riba. Riba fadl. Ya, riba fadl. Lebih ya. Itu di kitab Taqriratus Sadida di Fiqih Muamalah. Mungkin menyambung dari pertanyaan yang sebelumnya, jika kita sekarang kan sudah zamannya uang elektronik itu, kayak kita membayar pakai belanja kayak GoPay atau OVO begitu Bim. Nah, dalam kita ingin belanja, biasanya kan kita istilahnya top up atau tambah. Contoh kita mau top up 100.000, di situ dikenakan biaya 102.000. Nah itu bagaimana? Sekarang saya belum berani mengeluarkan pendapat karena di kalangan ulama juga masih terjadi pembahasan yang belum selesai. Ya, masih panjang. Di Mesir ada Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah juga membahas masalah ini. Kemudian di Jordan juga di Universitas Yarmouk dan beberapa universitas Islam lainnya juga membahas. Sampai sekarang ini belum ada kata sepakat nih. Nah, saya nggak mau menjawab sesuatu yang saya belum mendalami secara dalam. Nah, saya sudah baca di beberapa referensi tapi belum puas. Saya belum bisa narik kesimpulan. Nah, jadi masih belum bisa saya jawab. Masih ada perbedaan, masih belum selesai pembahasan. Saya jawab, izin saya Bib, tambahan Bib dari pribadi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, bagaimana sikap seorang muslim apabila semisal fulan bin fulan ini dia sering diremehkan oleh sesama muslim. Diremehkan dalam artian si fulan ini tidak bisa bikin ini, fulan ini begini. Nah, itu bagaimana pendapat dari Habib? Kalau si fulan ini memang dia orangnya sering diremehkan, dan sikap apa yang harus dia ambil? Yang pertama, meremehkan orang itu satu dosa. Kalau kita bicara meremehkan, ya. Jadi dimasukkan di dalam dosa melihat. Itu bukan hanya melihat sesuatu yang haram, tapi juga an-nazru bi'ainil ihtiqar. Melihat orang dengan pandangan meremehkan, itu sudah masuk maksiat mata juga. Jadi maksiat mata bukan hanya melihat yang haram, tapi juga melihat orang dengan pandangan meremehkan, itu sudah masuk dosa maksiat mata. Kemudian di hadis Nabi, menganggap orang itu rendah atau remeh masuk kepada dosa sombong. Al-kibru ghamdun nas wa batrul haq. Yang namanya sombong adalah memandang remeh orang dan menolak kebenaran. Batrul haq. Ada kebenaran disampaikan, sudah tahu itu benar, ditolak. Batrul haq. Itu masuk bab kibir. Kemudian kalau cerita orang ini dengan kita remehkan dia, ceritanya dan orangnya tidak ada, kena dosa ghibah, jadi dia banyak sekali kena dosa menggunjing. Dosa ini itu saking
beratnya itu Al-Quran mengibaratkan memakan bangkai saudaranya. Wala yaqtab ba'dukum ba'da ay yuhib ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyita fakarihtumuh. Ya, di dalam Nasihat Diniyah, An-Nasaih Ad-Diniyah, Al-Imam Al-Haddad mengatakan tukang gosip itu adalah anak zina. Ya, orang yang suka gosip sana sini, gunjing sana sini, kata beliau itu alamat anak ini terlahir sebagai anak zina, ibnu zina. Jadi sangat jelek. Ya. Nah mungkin yang dimaksud tadi ini orangnya gak punya ini ya kemampuan atau bagaimana? Ya, ya ini juga aturan Islam itu kan sudah mengatur semua kerja pada ahlinya. Gitu. Jadi kadang-kadang harus tahu diri juga. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsah. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Saya gak mampu di bidang ini, saya gak mau bicara. Jangan semuanya diambil. Dulu lucu ada dokter, sekolah dokter, bahasa alternatif baku mulawang dia orang awam, masalah kedokteran. Yang ini sekolah dokter nih. Ini tidak ada pendidikan dokter. Buku mulawang masalah tentang kedokteran. Nah ini gak tahu diri. Gitu. Sama halnya orang ahli tafsir yang belajar ilmu agama puluhan tahun, sama orang yang sibuknya dengan dunia politik, tahu-tahu bicara agama, salahkan ini ulama ini, gak nyambung. Jadi Islam sudah mengatur kerja sesuai kemampuannya. Di mana di situ kalian apa di situ ahlinya di situ, jangan ambil ke wilayah yang lain. Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi falyantadir sa'ah. Kalau satu perkara diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Tunggulah kehancuran. Jadi Islam mengajarkan profesionalisme. Harus profesional. Kalau kerja sesuai bidangnya, ahlinya. Kemudian kalau sudah menggeluti satu profesi, Nabi mengajarkan apa? Totalitas. Ada satu hadis Nabi lewatin satu kuburan, tukang kubur ini ngawur. Kuburin jenazah orang itu batu batanya miring-miring jatuh sana sini. Akhirnya Nabi mengatakan sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba jika mengerjakan segala sesuatu dia kerjakan dengan profesional dan sempurna. Nah itu. Jadi Nabi mengajarkan seperti itu. Nah. Mungkin pertanyaan terakhir ya, mungkin karena sudah mau 5 bisa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, izin bertanya, saya pernah dengar hadis tentang suatu hari nanti Palestina akan menang, insyaallah amin, dan akan ada khilafah Islamiyah di sana. Dan di seluruh dunia akan terjadi pertumpahan darah dan bencana di mana-mana. Dan katanya tempat yang paling aman itu adalah di Baitul Maqdis. Nah, apakah hadis ini sahih, Habib? Nah. Hadis ini berkaitan dengan masalah Imam Mahdi dan Nabi Isa. Ya. Jadi Nabi Isa akan kembali ke Palestina juga. Di situ juga dalam riwayat membunuh Dajjal. Imam Mahdi juga menjadikan salah satu kota pusat pemerintahannya di zamannya Imam Mahdi itu di Palestina, di Baitul Maqdis. Dan riwayat-riwayat yang berkaitan Imam Mahdi dan Nabi Isa dan Dajjal, ini riwayat-riwayat yang kuat. Bahkan ulama hadis mengatakan sudah sampai ke level mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan secara berjamaah turun-temurun dari ulama. Jadi sangat kuat. Walaupun ada yang berpendapat banyak hadis-hadisnya hasan, ada variasi, ada yang lemah, tapi secara global keseluruhan kalau dikumpulkan, nah itu hadis-hadis tentang Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa itu derajatnya mutawatir. Dan jadi hadis yang diterima oleh ulama hadis. Wallahu a'lam.
Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.